Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ibu mau mengucapkan terima kasih ya kepada anak-anakku karena sekarang dapat berkumpul pada kesempatan kali ini untuk melakukan bimbingan kelompok. Walaupun kita masih melakukan kegiatan ini dengan cara daring ya atau online. Ngomong-ngomong, gimana nih kabar kalian? Apakah baik-baik aja? Alhamdulillah Bu, saya Alhamdulillah, Bu, baik-baik baik. saja. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, Ibu juga di sini baik-baik aja dan Ibu berharap kalian semua di sana juga sehat-sehat selalu. Amin. Amin. Oh iya, kalian di sini udah pada saling mengenal satu sama lain belum? Belum Bu. Belum, Bu. Belum ternyata. Oke, agar kita lebih akrab lagi ya, sebelum kita melakukan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing dulu. Tapi sebelum berkenalan, lebih baik kita berdoa dulu nih, biar bimbingan kelompok ini tuh bisa berjalan dengan baik ya. Nah, marilah kita mulai kegiatan bimbingan kelompok ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, karena berdoa sudah selesai, kita lanjut perkenalan nih ya. Nah, teknisnya itu nanti ketika ada yang memperkenalkan nama atau menyebutkan nama, teman yang lainnya harus menjawab hai dan namanya gitu. Nah, di sini contohnya Ibu namanya Ibu Alba Sita. Nah, nanti hai Ibu Alba gitu ya. Paham Bu. Apa sudah bisa dipahami? Paham. Oke. Kita mulai ya perkenalannya. Coba Ibu pengen memulai perkenalannya Mbak yang kayak kerudung hitam. Baik Silakan. Bu. Perkenalkan, halo semuanya. Saya Winnie Sulistiani Wahida, biasa dipanggil Winnie. Saya dari kelas 11 IPA 3. Hai Winnie. Halo. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna. Saya biasa dipanggil Asmaul. Saya dari kelas 11 IPS 3. Hai Asmaul. Perkenalkan, saya Alfian Widya Pranundita, sering dipanggil Alfian. Saya dari kelas 11 IPS 1. Hai Alfian. Hai Alfian. Sudah semua ya? Sudah Bu. Ya Bu. Jadi di pertemuan kali ini Ibu sedang bersama Mbak Winnie, Mas Alfian, dan Mbak Asmaul. Nah, karena sudah selesai perkenalannya, sekarang Ibu mau bertanya, di antara kalian ada yang tahu nggak sih bimbingan kelompok itu apa? Dan kalian di sini ada yang udah pernah belum mengikuti bimbingan kelompok? Nggak tahu Bu, dan belum pernah. Oh, belum. Jadi, teman-teman, bimbingan kelompok itu merupakan salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu atau membantu siswa dalam mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah,
Jadi kegiatan ini juga mengajak kita untuk saling bertukar pendapat atau bertukar pikiran tentang materi yang akan dibahas nanti. Jadi teman-teman di sini nggak usah malu buat mengungkapkan pendapatnya, karena tujuan dari bimbingan kelompok ini tuh agar teman-teman semua terbiasa dalam mengemukakan pendapatnya dan juga memberikan pendapat tentang apa yang kita bahas nantinya. Nah, gimana nih? Apa dapat dipahami dan udah mulai ada gambaran tentang bimbingan kelompok? Sudah, Bu. Paham. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Paham, Bu. Oke, sepertinya sudah mulai paham ya tentang kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Ibu bacakan aja ya, karena ini lumayan panjang. Oke, Bu. Jadi, cara pelaksanaan bimbingan kelompok, yang pertama itu, masing-masing anggota kelompok dalam bimbingan kelompok secara bebas dan sukarela berbicara, bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, sikap, saran, serta perasaan yang dirasakan pada saat itu. Jadi, kalian jangan merasa terpaksa atau kayak gimana, jadi bebas aja gitu ya mengemukakan pendapat. Terus mendengarkan dengan baik bila anggota kelompok berbicara, yaitu setiap salah satu anggota kelompok menyampaikan tanggapan, maka anggota kelompok lainnya itu harus memperhatikan. Selanjutnya, dalam kegiatan bimbingan kelompok, kita akan membahas sebuah topik permasalahan. Nah, topik permasalahan ini tuh ada dua. Ada topik bebas, ada juga topik tugas. Kalau topik bebas adalah topik yang dipilih oleh anggota kelompok, sedangkan topik tugas adalah topik yang dipilih oleh pemimpin kelompok. Nah, karena di sini pemimpin kelompoknya adalah ibu yang akan memilih topik apa yang akan dibahas. Nah, dalam kesempatan ini juga kita akan menggunakan topik tugas. Jadi, ibu yang akan menentukan topik apa yang akan dibahas dalam bimbingan kelompok ini. Dan yang terakhir yaitu mengadakan evaluasi setelah kegiatan bimbingan kelompok berakhir. Gimana? Setelah Ibu jelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok, apakah kalian sudah sedikit memahami tentang cara-caranya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, sambil berjalan aja ya, nanti juga paham Oke. sedikit-sedikit. Oke. Baik, Bu. Perlu diketahui juga oleh anak-anak di sini dalam bimbingan kelompok juga terdapat asas-asas nih, seperti asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kenormatifan, dan yang terakhir yaitu asas kerahasiaan. Oh, berarti kita membahas kerahasiaan ya, Bu? Bukan membahas tentang kerahasiaan. Jadi bimbingan kelompok ini sifatnya rahasia. Jadi jika memang ada suatu hal yang dalam bimbingan kelompok ini berkaitan dengan pribadi kalian dan perlu untuk dirahasiakan, maka masing-masing dari kalian itu diharapkan bisa menjaga apa yang telah kita bicarakan agar pembicaraan ini itu tidak menjadi pembicaraan umum. Begitu. Apa bisa dapat dipahami? Paham, Bu. Bisa, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke, karena tadi Ibu sudah membahas bahwa kita akan menggunakan topik tugas. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu telah memilih satu topik nih, yang Ibu rasa itu cukup penting bagi kalian, karena kan kita udah lama menggunakan metode pembelajaran daring. Jadi, Ibu rasa ini materi yang pas gitu untuk dibahas kali ini, yaitu tentang strategi belajar sesuai gaya belajar dalam pembelajaran online. Apakah kalian siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, untuk materinya, Ibu sudah menyiapkan nih satu video untuk kalian tonton. Jadi, Ibu akan memberikan waktu untuk kalian menonton, dan
Dan Ibu harap kalian juga memperhatikan dan menyimak dengan baik isi dari video ini, karena nanti setelah ini kita akan melakukan diskusi. Dan jangan lupa juga nanti di akhir kita akan melakukan evaluasi yang akan Ibu kirimkan melalui Google Form. Oke, anak-anak? Oke, Bu. Oke, Bu. Jadi video kali ini Ibu berhentikan dulu sampai sini. Nanti kita ketemu lagi setelah kalian menonton videonya, oke? Oke. Oke, Bu. Strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Tujuan dari tema materi layanan hari ini adalah agar kalian mengetahui macam-macam gaya belajar. Kemudian kalian juga mengetahui strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Oke, kita masuk ke materi. Kalian pernah tidak merasakan sudah belajar tapi pembelajarannya tidak masuk ke otak? Atau sudah memperhatikan masih sering kesulitan mengerjakan tugas? Kira-kira apa sebabnya? Kemudian gaya belajar yang kalian lakukan apakah sudah tepat? Gaya belajar. Gaya belajar itu apa sih? Gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut. Ada 3 macam gaya belajar yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Lebih jelasnya kalian bisa menyaksikan melalui video berikut ini. Berikut ini tipe gaya belajar visual, yang ciri-cirinya suka membaca buku. Biasanya lebih suka berkomunikasi secara tertulis. Weh, lagi ngapain nih? Yaudah deh, aku balik lagi ke depan ya. Cenderung menyukai lukisan. Cenderung berpenampilan sangat rapi. Biasanya punya tulisan yang bagus loh. Kalau kamu punya ciri-ciri kayak gitu, itu tips belajar yang cocok buat kamu. Belajarlah menggunakan buku yang berilustrasi dan banyak warna. Tandai materi yang kamu anggap penting. Usahakan belajar di tempat yang terang ya. Hindari polusi visual ya. Kalau kamu punya ide, jangan lupa ditulis ya. Tahu mind map nggak? Mind map adalah rangkuman materi yang disertai dengan gambar. Itu tadi tips untuk gaya belajar visual. Tunggu tips untuk tipe gaya belajar lainnya ya. Lebih ringkasnya mengenai gaya belajar visual bisa kalian baca melalui slide tersebut. Selanjutnya adalah gaya belajar auditorial. Lebih jelasnya bisa kalian saksikan melalui video berikut ini. Tipe gaya belajar auditori. Ciri-cirinya suka membaca sambil bersuara. Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi 25 Menyukai musik. Di mana saja, kapan saja mendengarkan musik. Lebih suka berkomunikasi melalui telepon. Vega lagi ngapain nih? Ya, Vega kenapa? Enggak, ini sih aku lagi ngerjain soal bahasa Inggris. Susah banget soalnya. Oke, yaudah aku balik lagi ke dalam ya kalau gitu. Oke.
fasih dalam berbicara. Efek nomor 15 tuh gimana sih caranya? Nah ini nih, kamu tuh harus baca dulu nih paragraf 1, 2, 3, 4-nya. Terus kamu jangan sampai kamu kelewatan deh pokoknya kalimat-kalimatnya. Bola matanya bergerak ke kanan dan ke kiri saat berpikir. Efek nomor 15 aku masih gak ngerti nih, nanti malam janjian yuk kita belajar bareng. Bisa nggak? Tips cara belajar yang efektif untuk tipe auditori. Bawalah perekam suara saat belajar. Merupakan salah satu keajaiban dunia. Bentar, Pak. Saya rekam dulu ya. Boleh. Jadi, saya lagi ya. Jadi, Candi Borobudur merupakan salah satu. Belajar dengan cara tanya jawab ala guru dan murid. Nah, sekarang kita belajar jadi guru dan murid ya. Boleh. Nih, sekarang kita belajar sistem transportasi aja. Jadi urutan itu, Lakukanlah apa yang kamu ingin ingat. majas adalah bahasa yang dipergunakan secara Menghafal dengan suara yang keras. Paguyuban merupakan kelompok masyarakat yang ikatan sosialnya didasari oleh ikatan Itu tadi tips untuk gaya belajar auditori. Tunggu tips gaya belajar lainnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan follow EduLab Indonesia. Lebih ringkasnya tentang gaya belajar auditorial bisa kalian baca melalui slide tersebut. Yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Apakah kamu masuk ke dalam tipe gaya belajar kinestetik? Ayo ketahui ciri-cirinya berikut ini. Yang pertama, suka berolahraga. Biasanya, kamu suka beberapa kegiatan olahraga sekaligus dan rajin menjalankannya. Dua, tidak bisa diam. Orang kinestetik biasanya cenderung aktif dan susah untuk disuruh diam. terjadinya infiltrasi yang Anda dapat menyebabkan Yang ketiga, tulisannya kurang bagus. Seringnya sih orang kinestetik memiliki tulisan yang agak sulit dibaca. Fake, pinjam catatan kamu yang tadi dong. Tulisan kamu, ini apa ya bacanya? Yang berikutnya, pandai meniru mimik muka orang lain. Orang kinestetik biasanya unik dan punya kemampuan untuk menirukan mimik muka seperti ini. Lebih suka mencoba-coba atau trial and error. Biasanya mereka lebih suka mencoba-coba, kalau gagal dicoba lagi sampai berhasil. Tempo bicaranya lambat. Orang kinestetik kalau ngomong itu biasanya lambat. Fake, karnivora itu apa sih? Jadi, karnivora itu adalah hewan yang Tetapi ia lebih mudah mengatakan apa yang ia pikirkan daripada menuangkannya dalam tulisan. kelamaan ditulis aja deh. Nggak bisa. Berikut ini cara belajar yang efektif untuk tipe gaya belajar kinestetik. Carilah manfaat dari ilmu yang akan dipelajari. Apa ya manfaat belajar biologi? Perbanyak frekuensi break atau jeda istirahat dan lakukan aktivitas ringan saat belajar. Jadi terjadinya infiltrasi yang Anda dapat menyebabkan pola hidup tidak sehat sehari-hari bahkan setelah ini lalu. Orang kinestetik harus terus bergerak, maka kamu bisa menulis sambil mendengarkan guru saat menerangkan. Saat kamu akan menghafal, kamu bisa menulis di udara agar mudah mengingatnya. Fake tadi tuh yang makan tumbuhan tuh pasti herbivora ya? Herbivora. Itulah tips cara belajar yang efektif untuk tipe gaya belajar kinestetik. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan follow sosial media EduLab lainnya. Secara ringkas tentang gaya belajar kinestetik bisa kalian baca melalui slide tersebut. Dari 3 gaya belajar tadi, kira-kira mana yang sesuai dengan gaya belajarmu? Kalau sudah kalian temukan gaya belajar yang sesuai, kalian bisa melakukan strategi berikut ini untuk mempermudah proses belajar kalian. Itu tadi untuk materi layanan hari ini tentang strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar. Halo anak-anak, gimana nih setelah kurang lebih 9 menit menonton video yang tadi Ibu berikan, video materinya? Sekarang kita bertemu lagi untuk melakukan atau memulai diskusi hari ini. Nah, untuk mengawali diskusi hari ini, pertama-tama Ibu pengen tahu dong, isi dari video ini tuh apa sih? Coba menurut Mas Alfian, isinya tuh kayak gimana video yang tadi Ibu berikan? Iya Bu, kalau menurut saya
dapat mendapatkan wawasan Bu tentang gaya belajar dan manfaat bagi saya setelah melihat video itu Bu. Oh, oke. Bagus ya, Mas Alfian. Kurang lebihnya sudah dapat menyimak isi materi dengan baik. Dan Ibu harap juga Asmaul dan Winnie di sini dapat memahami dan menyimak materinya dengan baik ya. Baik, Bu. Bu. Nah, sekarang coba Ibu pengen tahu nih, karena tadi kan kita sudah mempelajari tentang gaya belajar. Sekarang Ibu pengen tahu pengertian gaya belajar menurut Mbak Asmaul itu apa sih? Kalau dari saya, setelah melihat video tadi, Bu, gaya belajar itu adalah cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal pada proses pembelajaran gitu, Bu. Oke, baik. Ibu ini Ada yang mau izin bertambah? untuk berpendapat tentang gaya belajar itu boleh, Bu? Oh iya, silakan Mbak Winnie. Jadi, kalau menurut Winnie, tentang gaya belajar itu adalah yang tadi kata Mbak Asmaul bicarakan juga, Bu. Jadi, suatu cara gitu. Tapi, jadi kebiasaan. Nah, dari kebiasaan itu menjadi ciri khas seseorang untuk atau di saat mereka belajar gitu, Bu. Jadi, mereka tuh punya ciri khas mereka sendiri di saat mereka belajar gitu sih Bu kalau menurut Winnie tentang gaya belajar. Oke, kalau misalnya dari Mas Alfian? Kalau menurut saya nih Bu, gaya belajar itu suatu cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir. Kita mengerti suatu informasi Bu yang menarik gitu loh. Oke, alhamdulillah ya kalian sudah dapat menyimak dan memahami isi materi dengan baik. Nah, Ibu juga akan membahas sedikit, mengulangi lagi sedikit tentang gaya belajar. Jadi, sebenarnya betul yang sudah disebutkan oleh Mbak Asmaul, Mas Alfian, juga Mbak Winnie. Jadi, gaya belajar adalah cara yang konsisten atau yang sering dilakukan oleh seseorang dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal pada proses pembelajaran gitu ya. Iya, Bu. Baik, iya Bu. Nah, jadi setelah tadi kita sudah mencoba memahami tentang gaya belajar, ada yang masih ingat gaya belajar itu ada berapa? 3, Bu. 3, Bu. 3. Gaya belajar itu kan ada 3 ya. Gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan juga gaya belajar kinestetik. Nah, Ibu pengen tahu dong, kira-kira kalian udah nemu nggak nih gaya belajar yang cocok dengan diri kalian masing-masing? Kalau misalnya udah, Ibu pengen tahu dong, ayo ungkapin satu-satu gaya belajar yang sesuai dengan kalian. Siapa yang mau duluan? Winnie dulu, Bu, boleh? Iya, silakan. Jadi, kalau yang dari tadi video yang Ibu kasih itu, Winnie merasa cocok dengan gaya belajar kinestetik, Bu. Nah, kenapa kinestetik? Jadi, kan tadi di dalam video tuh dijelasin ya, Bu, kalau kinestetik itu banyak bergerak gitu kan, Bu. Nah, contohnya Winnie tuh sering banget, Bu, kalau misal lagi baca buku atau baca apapun gitu di kertas, pasti bacaan itu selalu Winnie tunjuk gitu, Bu. Terus Winnie juga kalau misal dalam menghafal ya, Bu, lebih cepat menghafal itu dengan cara mondar-mandir gitu, Bu. Jadi sambil jalan-jalan, sambil bulak-balik gitu. Nah, itu tuh bisa ngebuat Winnie cepat menyerap materinya. Gitu, Bu. Kalau yang cocok gaya belajar yang cocok dengan Winnie gitu. Oh, jadi Mbak Winnie itu merasa kalau misalnya Mbak Winnie belajar sambil menggerakkan fisiknya tuh, materinya tuh jadi cepat masuk gitu ya? Iya, Bu.
Oh, seperti itu. Alfian, Bu. Iya, silakan Mas Alfian. Ya, saya itu cenderung ke visual, Bu. Dikarenakan saya itu kalau lagi belajar tanpa menggambar tidak akan bisa masuk ke otak, Bu. Karena saya juga hobinya menggambar, Bu. Terkadang sambil menggambar dan juga membaca, Bu, biar masuk ke otak. Oh, Mas Alfian suka menggambar, hobi menggambar. Tapi kalau misalnya menurut Ibu nih ya, gaya belajar yang cocok untuk Mas Alfian itu, kalau misalnya menggambar itu, sama nih seperti Mbak Winnie, yaitu gaya belajar kinestetik. Karena kan menggambar itu lebih menonjolnya menggerakkan fisik kan, jadi masih sama kinestetik. Atau bisa jadi Mas Alfian kombinasi gaya belajar, yaitu gaya belajar kinestetik sama visual gitu. Karena kan Mas Alfian juga suka gambar, kayak gitu, suka melihat gambar, juga menggambar. Jadi bisa jadi Mas Alfian gaya belajarnya itu kombinasi antara visual dan kinestetik, seperti itu. Paham. Oh, berarti Bu, kalau kayak gitu caranya, Alfian itu bisa termasuk ke gaya belajar yang kinestetik ya, Bu? Iya, bisa jadi. Karena kan Mas Alfian ini kalau misalnya belajar suka sambil menggerakkan tangan. Nah, menggambar kan menggerakkan salah satu anggota tubuh kan. Nah, Iya, Bu. karena kan di kinestetik juga lebih menonjolkan gerakan fisik, seperti itu. Oke, Bu, paham. Kalau saya, Bu, saya lebih ke auditorial, Bu, karena saya lebih suka belajar sambil dengerin musik. Oh, jadi Mbak Asmaul suka mendengarkan musik ya, berarti audio gitu. Tapi kan ini musik. Kalau misalnya Mbak Asmaul nih, kalau mendengarkan guru sedang memaparkan materinya gitu, materinya suka cepat masuk atau enggak? Masuk, Bu, apalagi kalau pelajaran yang saya sukai. Oh, seperti itu. Ibu, tapi saya juga ya, Bu, Winnie juga gitu. Winnie juga suka, Bu, kalau misalkan tadi yang seperti Ibu berikan, disuruh, kan kita disuruh nonton YouTube gitu ya, Bu. Itu tuh menurut Winnie juga, Winnie lebih mudah, Bu, untuk menyerap pembelajaran seperti itu. Nah, seperti yang tadi itu bisa jadi kombinasi gaya belajar. Karena kan seperti cuplikan YouTube tadi, di sana ada gambar yang menarik, terus ada gambar yang menarik dari gaya belajar visual, terus ada suaranya juga yang bisa didengarkan, auditorial gitu. Seperti itu bisa jadi gaya belajar kombinasi. Oh, baik, Bu, ya, paham. Nah, setelah kalian mengetahui nih gaya belajar apa yang cocok dengan diri kalian masing-masing, gimana nih rencana kedepannya dalam menerapkan strategi belajar yang sesuai dengan diri kalian agar dapat memahami materi di pembelajaran online selanjutnya. Karena kan bisa jadi kalian juga merasa kesulitan kan memahami materi di pembelajaran online yang lalu kayak gitu. Gimana nih? Karena kalau dari saya, Bu, saya suka rekam saat guru menyampaikan materi, terus diputar lagi ketika mau tidur, Bu. Terus saya suka mendengarkan musik, terus menghafalkan materi dengan keras, Bu, gitu. Oh, bagus. Kalau begitu materinya kan jadi bisa diulang-ulang kan ya, jadi bisa cepat dipahami. Iya, Bu.
Ibu, kalau menurut Winnie, strategi yang akan Winnie lakukan itu adalah jadi dengan cara pertama tuh Winnie mau coba belajar sambil bersepeda gitu, Bu. Nah, maksudnya bersepeda jadi biar kita sehat juga, terus lebih mudah juga, Bu, untuk menyerap materinya. Nah, terus Winnie juga mau coba dengan cara menandai atau mewarnai dengan stabilo yang berwarna cerah agar Winnie lebih mudah untuk membacanya nantinya tubuh gitu. Oh, jadi Nawini itu cara belajarnya itu dengan menandai kata-kata atau hal-hal yang penting agar nanti lebih mudah dipahami, dan juga dibarengi dengan kegiatan lain, salah satunya bersepeda agar lebih fresh dan sehat, seperti itu ya. Iya, Bu. Asalkan nanti tidak mengganggu belajarnya, kalau misalnya bisa masuk sih bagus. Iya, Bu. Kalau Mas Alfian bagaimana? Kalau rencana penerapan saya ke depannya, Bu, saya berusaha buat belajar dengan baik, Bu. Untuk kedepannya juga belajar menggambar, dan akan saya terapkan, Bu, saat saya belajar main mapping gitu loh. Misalnya main mapping. Oh, jadi yang Mas Alfian maksud menggambar di sini itu jadi materinya itu dibuat secara menarik seperti mind mapping seperti itu. Ya. Jadi nanti Alfian lebih tertarik dan lebih mudah menghafalnya seperti itu. Iya, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, Ibu harap kalian semua dapat menerapkan dan belajar dengan lebih baik ya ke depannya. Iya, Bu. Amin. Nah, setelah kita melakukan diskusi tadi, Ibu kira kalian semua sudah cukup paham ya mengenai materi gaya belajar ini. Jadi, kesimpulan dari materi hari ini yaitu gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal pada proses pembelajaran. Juga tadi sudah kita bahas juga gaya belajar ada 3, yaitu gaya belajar visual yang lebih menekankan belajar dengan cara melihat, terus ada gaya belajar auditorial. Jadi gaya belajar itu tuh lebih menekankan belajar dengan mendengar. Terus ada gaya belajar kinestetik yang lebih menekankan belajar dengan melakukan sesuatu, seperti itu. Terus tadi juga teman-teman di sini sudah mencoba mencari atau menemukan gaya belajar yang sesuai dengan diri kalian masing-masing ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, Ibu harap kalian sudah bisa mengambil manfaat dari kegiatan bimbingan kelompok ini ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, kalau begitu kedepannya kira-kira perlu nggak nih kita mengadakan bimbingan kelompok lagi? Boleh, Bu. Kayaknya perlu deh, Bu. Oke, kalau gitu pertemuan selanjutnya lebih baik kita rencanain nanti aja ya di grup WhatsApp. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, kalau gitu Ibu ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan hari ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Terus jangan lupa seperti yang kita tadi bahas di awal, akan diadakannya evaluasi nih. Nanti Ibu akan mengirimkan link Google Form-nya di grup WhatsApp ya. Oke, Bu. Iya, Bu. Oke, jangan lupa diisi. Ya, siap. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, mari kita tutup
kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu akhiri kegiatan hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.